Kayaknya saya tuh nggak ada hak deh buat bikin video ini. Karena alhamdulillahnya saya masih ada pekerjaan. Saat ini, hari ini, besok gak tahu. Karena emang seenggak bisa diprediksi itu. Dan semoga video ini bisa jadi jurnal aja sih. Atau apa ya, mewakilkan suara orang-orang yang belum bisa terwakilkan. Karena ya kalau misalkan nunggu diwakilin DPR, anyway. Hai ya, saya Gusti Dandi, D-nya Dubai, orang Indonesia yang udah hidup di Dubai selama 284 hari, 23 jam, dan 8 detik. Pas banget udah hari ke-50. Sejak Uni Emirat Arab, terutama Dubai itu dapat serangan rudal dari Iran. Semoga nggak ada yang nanya Dubai udah aman, Dubai udah aman. Karena Dubai mah dari dulu memang aman. Yang nggak aman tuh karir kita yang kerja di hotel. Ya gimana karirnya nggak aman? Dubai kan bertumbuhnya sama bisnis dan pariwisata. Tapi gimana mau jalan normal? Tamunya nggak ada. Saya kira makin kesini tuh makin ada titik terang. Dan sebenarnya iya, adalah perkembangannya mah gencatan senjata misalkan. Tapi jujur, yang saya rasain karena saya kerja di hotel tuh malah makin suram. Satu hari satu kabar buruk. Saya dapat info ya dari sosial media, dari teman-temannya teman saya atau orang-orang terdekatnya teman saya, bahkan teman saya sendiri, koneksi saya sendiri itu kena dampaknya. Dimulai dari cuti yang mau nggak mau harus diambil dan nggak dibayar sampai kena layoff. Dan mereka sendiri nggak bisa memprediksi itu. Tiba-tiba dia panggil HR aja terus dapat surat cinta. Se-fragile itu, nggak bisa diprediksi itu. Kalau hari ini bisa kejadian di mereka, ya besok bukan nggak mungkin bisa kejadian di kamu atau bahkan di saya gitu. Beberapa hari lalu saya tuh kan habis bikin konten ya sama teman-teman saya gitu. Terus buat closingannya gitu kami tuh makan malam di Indonesian Corner. Terus ya kami itu ketemu sama orang-orang yang terdampak, yang kena layoff gitu. Terus kan saya nanya kan ke mereka tuh kayak, lo kan kena layoff ya, tapi kok kayak ngerasa biasa-biasa aja, kok masih bisa ketawa aja. Mungkin deep down dari salah satu mereka tuh ada yang emang sedih karena kena layoff gitu. Karena ya Allah, sampai batas waktu yang tidak ditentukan itu belum bisa pakai backsound Habibi come to Dubai lagi. Maksudnya tuh memang kalau misalkan kena layoff tuh ya mereka dapat kompensasi gitu kan, atau istilahnya yang enggak kosongan banget lah gitu kan. Ada juga tuh yang udah punya usaha di Indonesia, atau sesimpel ada yang emang udah capek kerja di Dubai, terus ya mau ke Indonesia aja gitu buat pulang berkarir di Indonesia, cuman sama Tuhan dikasihnya dengan jalan yang kayak gini. Memang ada, tapi kan ada orang yang kayak saya juga teman-teman ke Dubai itu bukan karena materi, karena sebel sama pemerintahannya, itu saya. Tapi tuh maksud saya ada orang yang ke Dubai itu buat ngejalanin mimpi kayak saya gitu loh. Makanya saya sedih gitu kalau ada orang yang kayak saya yang kena layoff. Kayak memang sih kalau misalkan kami yang udah di sini ketika nge-compare dengan negara lain tuh masuk ke Uni Emirat Arab tuh emang lebih mudah, tapi sebenarnya juga nggak semudah itu. Butuh perjuangannya juga kayak gitu. Kadang masih ada aja teman-teman saya yang kena dampak tuh kayak, gue kena layoff nih, tapi alhamdulillahnya perusahaan gue ngasih waktu sebulan buat di sini. Semoga aja dapet opportunity yang baru. Lo ada loker nggak? Kayak gue nggak mau balik ke Indonesia dulu, belum pernah masuk ke Burj Khalifa soalnya. Banyak tau orang-orang yang kayak gitu tuh. Saya aja belum pernah masuk ke Burj Khalifa. Sorry ya teman-teman buat yang kena layoff gitu. Soalnya tuh mimpinya harus dihantam realita dulu. Tapi tuh yang saya harap tuh ya kamu bisa balik lagi ke Dubai buat ngejar mimpinya. Karena aduh jangan dikubur deh mimpinya. Saya takut banget nanti mimpinya itu datang lagi gitu pas kita tua. Bentuknya penyesalan, jangan deh. Kayak
Gini deh, jangan kasih timeline ke mimpi kita. Kadang kalau mimpinya nggak bisa dicapai sekarang, kan bukan berarti mimpinya nggak bisa dicapai di masa depan. Ya nggak? Jangan nyerah ya. Hidup Jokowi. Buat temen-temen yang orang-orang terdekatnya itu kena dampak, please temenin mereka, karena bukan biar mereka nggak kesurupan, itu mah pasti tapi itu maksud saya tuh mereka tuh lagi down, jangan dibiarin kesepian. Ya tahu ada orang-orang yang percaya pada akhirnya kita sendiri, atau emang udah mandiri aja gitu, udah independen kasarnya, cuman temenin aja sih, kasihan mereka tuh. Teman-teman pengen gituin gak sih gitu, pengen ada emotional support, pengen di drop ke airport gitu, pengen ditraktir Dubai coklat. Jadi ya itu aja sih buat video kali ini. I have to say sorry once again buat teman-teman yang kena dampak. Tapi kan di setiap kesulitan ada kemudahan ya, dibilangnya 2 kali lagi sama Allah. Ya percaya aja kalau misalkan lagi dikasih rencana yang terbaik nantinya, ya enggak?